Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Farhan Mahriza akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis saya yang bertemakan coffee shop. Ide produk. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta atau Coffea cannephora dan kopi arabica atau Coffea arabica. Visi dan misi usaha. Visi: menjadi kedai kopi yang mampu berkompetisi dan mempunyai daya saing yang tinggi. Misi: memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Target pasar atau konsumen. Target pelanggan kedai kopi saya adalah semua kalangan, baik para kaula muda dan mahasiswa maupun pekerja, orang tua serta anak-anak, khususnya bagi mahasiswa dan pekerja karena pada masa-masa itu merupakan masa dengan tingkat kebutuhan refreshing yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua atau anak-anak. Proses produksi kopi dan minuman lain, menyajikan menu makanan, cake, roti, dan makanan sejenis lainnya. Aspek modal dan keuntungan. Biaya sewa tempat 5 juta per bulan dan 60 juta per tahun. Biaya perizinan untuk usaha ini sebesar 1.500.000. Proyeksi keuangan. Proyeksi pendapatan per hari 500.000, pendapatan per bulan 15 juta, pendapatan per tahun 180 juta. Hambatan dan kompetitor. Banyaknya pengeluaran untuk reparasi alat kafe dan jasa-jasa lainnya. Kerugian yang mungkin terjadi, adanya pengunjung atau pelanggan yang kabur atau tidak membayar, mengeluarkan modal yang banyak dalam pendirian kafe. Legalitas usaha. Akta pendirian badan usaha fotokopi, KTP dari penanggung jawab coffee shop, fotokopi NPWP pemilik coffee shop, proposal atau rancangan usaha coffee shop, tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP, nomor induk berusaha atau NIB. Rencana pengembangan usaha. Bangunan atau tempat yang saya butuhkan untuk bisnis ini adalah sekitar 500 meter persegi dengan tempat makan indoor dan outdoor, panggung musik, parkiran, kamar mandi, musola, dan dapur yang tergabung dalam satu gedung berupa penggabungan 3 ruko. Keberlanjutan usaha. Prospek dalam usaha kopi dapat dikatakan cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui usaha kopi dapat mendatangkan keuntungan domestis. Usaha yang bergelut dengan minuman kopi memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depannya. Usaha kopi yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen. Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Produk. Pemasaran yang dilakukan kedai kopi Gentleman Coffee dari segi produk yaitu selalu mengecek bahan baku yang diperoleh sebelum diolah makanan atau minuman, misalnya kadaluarsanya, baunya, terkontaminasi atau tidak, dan meracik kopi sendiri. Price. Strategi pemasaran yang dilakukan kedai kopi Gentleman Coffee dari segi produk yaitu harga sesuai standar, yaitu harga kopi Gentleman Coffee mulai dari 12.000 sampai 17.000, untuk teh dari 9.000 sampai 15.000, appetizer mulai 13.000 sampai dengan 22.000, main course mulai 10.000 sampai 20.000, dan dessert mulai 10.000 sampai 15.000. Harga tersebut tergolong murah dan dapat dijangkau para remaja. Namun harga yang murah tersebut kurang meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan karena biaya bahan baku yang naik. Sedangkan pelanggan akan tidak berkunjung lagi jika harga naik atau rasa dari cita rasa dikurangi. Promotion. Strategi pemasaran yang dilakukan kedai kopi Gentleman Coffee dari segi promosi yaitu selain plang nama yang mudah dilihat. Selain itu, promosi kedai kopi Gentleman Coffee terdapat di media sosial berupa Facebook dan menawarkan fasilitas indoor dan outdoor plus free wifi, buka dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Placement. Strategi pemasaran yang dilakukan kedai kopi Gentleman Coffee dari segi tempat yaitu memilih lokasi yang strategis di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Raya Sudo. Pemilihan tempat tersebut dilakukan agar mudah ditemukan masyarakat dan alasan kenyamanan bagi para dari segi penentukan lokasi kedai kopi. Walaupun harga sewa yang mahal,
untuk bangunan di pinggir jalan. Namun pelanggan yang akan berkunjung terkadang mengurungkan niatnya mencari tempat yang lain dikarenakan kurangnya tempat parkir atau para pengunjung lain tidak memarkirkan kendaraan dengan rapi dikarenakan tidak ada tukang parkir yang mengatur dan menjaga keamanan kendaraan. People, strategi pemasaran yang dilakukan Gentleman Coffee dari segi partisipan yaitu pemilik menekankan kepada pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan melalui sikap yang ramah, pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan pesanan pelanggan. Hanya saja pada saat kedai kopi Gentleman Coffee sedang ramai pengunjung seperti malam minggu, pegawai lambat dalam penyajiannya karena pegawai yang kurang. Gentleman Coffee menerapkan standar pelayanan terbaik seperti kualitas menu yang ditawarkan harus selalu bersih, enak, dan sesuai. Makanan atau minuman yang dipesan pelanggan harus diantar tepat waktu agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Physical evidence. Strategi pemasaran yang dilakukan kedai kopi Gentleman Coffee dari segi lingkungan fisik yaitu pemilik mengusung konsep klasik atau tradisional agar suasana menjadi terasa lebih santai dan nyaman untuk pelanggan serasa berada di rumah sendiri. Selain itu, pada bagian dinding banyak terdapat kata-kata motivasi untuk pelanggan. Dimensi produk, kopi Arabica memiliki karakter rasa yang cenderung asam, lebih kaya rasa, bentuk biji lonjong, gepeng, dan agak memanjang. Dapat tumbuh di dataran lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Kandungan kafein lebih kecil sekitar 0,8 sampai 1,4%. Bentuk pohon lebih tinggi bisa mencapai 3 meter. Lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Menguasai 60% pasar kopi dunia. Harga lebih mahal dibandingkan jenis kopi lainnya. Pemberian level kopi Arabica sampai ke specialty coffee. Lebih cocok sebagai kopi single origin. Kopi Robusta memiliki rasa yang cenderung baik, tidak memiliki karakter rasa. Umumnya kopi Robusta memiliki karakter rasa lebih ke kacang-kacangan atau nutty. Bentuk biji bulat utuh dan ukurannya lebih kecil dari Arabica tergantung varietas biji. Dapat tumbuh di dataran rendah antara 300 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Kandungan kafein lebih tinggi sekitar 2%. Bentuk pohon lebih pendek sekitar 1 sampai 2 meter. Lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Menguasai 40 besar pasar kopi dunia. Harga lebih murah dibandingkan Arabica. Di Indonesia, kopi Robusta paling banyak dihasilkan di daerah Lampung dan Palembang. Pemberian level kopi Robusta adalah Fine Robusta, cocok sebagai base atau bahan dasar dari espresso atau coffee blend. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.